Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini kami akan menjelaskan proses pengaturan lingkungan dari pengembangan web lengkap menggunakan kontainer Docker. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Muhammad Arifin Ilham dengan NIM 2403155405 dengan kelas 24F. Dan saya Firdaus Khairani dengan NIM 240315545209 kelas 2024F. Terima kasih Firda. Untuk pengaturan kita ini mencakup yang pertama ada NGINX sebagai server webnya. Kemudian yang kedua ada MySQL untuk database-nya. Kemudian yang ketiga ada Redis sebagai untuk caching-nya. Dan layanan tambahannya itu seperti PHP MyAdmin dan layanan API Node.js. Nah, untuk silakan menyimak ya teman-teman. Saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, terlihat ya teman-teman bahwa untuk bahas instalasi Docker-nya itu karena kita pakai Windows, jadi kita tinggal mengunduh Docker desktop dari situs docker.com dan seperti ini tampilannya ada container, ada image, ada volume, ada builds, dan macam-macam fitur yang lainnya. Lalu saya akan membahas terkait dengan struktur proyeknya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Diperhatikan teman-teman bahwa untuk proyek kita ini terdiri dari beberapa file ya, file utama, yaitu ada docker compose.yaml. Apa fungsinya? Yaitu mendefinisikan layanan-layanan kita. Nah, bagaimana untuk file website dalam direktori HTML? Kita itu terisi yang namanya itu dari masing-masing index.html sebagai struktur dasar web page-nya, kemudian ada style CSS-nya sebagai pengaturan tampilan, kemudian ada script.js. Saya akan jelaskan terkait dengan file docker script compose.yaml-nya ini mengkonfigurasi dari 5 service utama. Yaitu apa aja? Ini di sini ada NGINX, server webnya sendiri. Kemudian ada MySQL sebagai database-nya. Kemudian ada Redis sebagai penyimpanan cache-nya. Ada PHP MyAdmin sebagai manajemen database-nya. Dan yang terakhir ada layanan API Node.js. Nah, kalian bisa lihat teman-teman untuk struktur proyek kita dari awal sampai akhir. Oh ya, di sini ada setting JSON-nya, kalian bisa lihat teman-teman. Ini untuk Node modules-nya. Banyak banget kan teman-teman filenya. Ini termasuk ada index.javascript-nya, kemudian ada package log.json, ada package.json juga. Saya balik ke YAML dulu. Nah, lantas bagaimana kita menjelaskan konfigurasi layanannya itu dari setiap masing-masing service-nya? Saya akan serahkan ke teman saya, Firda. Untuk Firda, silakan. Oke, terima kasih Nabi. Di sini saya akan melanjutkan konfigurasi layanan. Nah, di sini tuh ada 3 layanan konfigurasi utamanya. Yang pertama, layanan Nix. Itu berjalan di port 8081. Terus menyajikan file statis dari directory atau HTML. Nah, yang terus menggunakan Nixcon custom.
Terus yang kedua, layanan MISDL berjalan di port 3307. Terus mencakup variabel lingkungan untuk password root, nama database, kredensial pengguna. Yang ketiga, layanan tambahan. Yang pertama ini Redis di port 6379. Yang kedua, PHP MyAdmin di port 8082. Ketiga, layanan API di port 3000. Terus untuk menjalankan aplikasinya, itu dimulai dari bash. Habis itu Docker Compose Up. Baik, saya ketik untuk Compose Up-nya ya, buat untuk menjalankan dari struktur proyek kita. Baik, kita enter. Ditunggu ya teman-teman. Nah, setelah ada terakhir dari Gmail ini, kita dapat mengaksesnya. Tinggal langsung aja ketik localhost titik berapa dari portnya dari masing-masing service yang kita minta. Untuk kelanjutannya, silakan Firda. Untuk mendapatkan akses ini bisa di website http://localhost.2 8081. Bisa dilihat ya teman-teman, untuk tampilan keluarnya itu ada Welcome to NGX. This is a simple HTML page served by NGX running in a Docker container. Kalau diklik, maka nanti hasilnya, hello, this is a message from your JavaScript file. Klik OK. Selanjutnya, Yang kedua, PHP MyAdmin dengan HTTP localhost titik 2 8082. nah untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ada PHP MyAdmin. Welcome to PHP MyAdmin. Oke, selanjutnya. Untuk yang terakhir, API dengan HTTP titik 2 localhost titik 2 3000. Nah, untuk tampilan keluarnya seperti ini ya teman-teman. Ada API service is running. Maksudnya, ini service API-nya itu sedang berjalan. Lanjut, Firda. Oke, setelah membuka websitenya itu memiliki fitur. Yang pertama, desain yang bersih dan responsif. Terus yang kedua, tombol interaktif dengan fungsi JavaScript. Untuk yang terakhir, styling modern dengan CSS. Baik, terima kasih Firda untuk penjelasan Sama-sama. konfigurasinya sama yang bagaimana cara mengaksesnya dari localhost, dua dari masing-masing service port masing-masing ya. Nah, dari kesimpulan ini, pengaturan ini menyediakan lingkungan pengembangan lengkap dengan hosting front-end, manajemen database, kemampuan code catching, dan dukungan back-end API. Nah, baik teman-teman, sekian dari kami terkait dengan dari awal instalasi Docker sampai dengan bagaimana kita menjalankan dan mengecek apakah dari masing-masing localhost itu dapat berjalan baik atau enggak. Oke, sekian dari presentasi kami, proyek kami dari kelompok 15. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.